Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Ibu Bapak semua. Terima kasih untuk undangan dan mungkin saya juga melanjutkan saja. Tadi yang disampaikan Dr. Beni sudah sangat komprehensif dan ini memang menjadi persoalan bagi kita ya kalau kita baca naskah akademiknya dan sebagainya. Nah, memang tentunya pasca lahirnya Undang-Undang 13 2022 sebagai revisi kedua daripada perubahan kedua dari Undang-Undang 12 tahun 2011, metode Omnibus Law ini kan masuk ya, dan ini kan untuk memenuhi putusan MK. Putusan MK itu kan mengatakan inkonstitusional bersyarat karena metode Omnibus Law itu nggak ada di Undang-Undang 12. Kemudian tidak banyaknya peran serta masyarakat, perlibatan masyarakat dalam membicarakan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka Undang-Undang Cipta Kerja diputuskan sebagai inkonstitusional bersyarat sampai November 2023. Kalau 2023 November nanti tidak juga diperbaiki, maka dia inkonstitusional permanen. Nah, sekarang pemerintah secara kilat juga sudah merevisi Undang-Undang 12 maksud saya menjadi Undang-Undang 13 2022 dan memasukkan metode Omnibus Law ini ke Undang-Undang 13. Jadi memang saat ini dari hasil adanya Undang-Undang 13 2022 ini ada dua RUU yang memang lagi digodok oleh pemerintah dan DPR dengan menggunakan metode Omnibus Law. Satu RUU kesehatan ini, yang kedua adalah RUU P2SK, pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Nah, ini juga ada yang nanti kalau di RUU P2SK ini yang bagian-bagian keuangan ya termasuk di situ ada juga yang diambil pasal-pasal di Undang-Undang SJSN. Dan yang kedua nih RUU kesehatan yang memang menggunakan metode Omnibus Law juga. Yang memang kalau kita lihat dari naskah akademiknya itu ada 14 undang-undang tambah 15 menjadi 15 dengan Undang-Undang 13 2022. Nah, jadi memang ada 14 undang-undang di sektor kesehatan, praktek kedokteran, kebidanan, kemudian masuk juga Undang-Undang BPJS, Undang-Undang Kesehatan, dan semuanya ada 14. Nah, jadi memang ini sebagai sebuah kebiasaan nantinya mungkin bahwa metode Omnibus Law ini menjadi keseringan ataupun kebiasaan dari pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang itu, sehingga ya ini kan sebenarnya kalau menurut saya ya undang-undang yang selama ini kita lakukan kan undang-undang sektoral. Jadi dia dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir itu kan senafas gitu ya. Kalau ini kan sekarang enggak, dia mencomot sana, comot sini, masukin sini. Nah, apakah yang direvisi ini masih sesuai gak, senapas gak dengan undang-undang induknya? Kan induknya kan nanti nggak hilang, induknya tetap jalan. Undang-undang RUU kesehatan misalnya, dia akan disahkan, nah nanti akan sebagai Omnibus Law kan memang ada beberapa pasal yang direvisi. Persoalannya adalah, permasalahannya adalah, pertanyaannya adalah apakah undang-undang ini yang direvisi ini, pasal-pasal yang direvisi ini masih sejalan nggak, senapas nggak dengan undang-undang induk. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ada yang memang di klaster tenaga kerja yang nggak sejiwa gitu, senapas, sehingga agak aneh gitu ya. Yang memang menurut saya ada sesuatu yang aneh banget gitu. Misalnya ya tentang kontrak kerja. Kontrak kerja tidak boleh digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ini kan. Nah, tetapi di pasal tentang outsourcing alidaya bisa digunakan untuk seluruh jenis pekerjaan. Nggak ada lagi tetap, nggak ada lagi penunjang. Nah, 99% pegawainya outsourcing alidaya pasti kontrak. Nah, jadi ketika si pekerja ini ditetapkan dipekerjakan sebagai pekerja outsourcing, mengerjakan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan, dia dikontrak. Kan aneh, di satu sisi tidak boleh kontrak, tidak boleh dipekerjakan untuk pekerja tetap, tapi di sini boleh. Nah, ini kan jadi ngaco gitu menurut saya, nggak jelas, nggak konsisten antara satu dan. Nah, saya khawatir ini juga terjadi di sini di Undang-Undang RUU Kesehatan maupun RUU P2SK nanti yang sekarang sedang digodok oleh pemerintah.
Nah, jadi tadi saya diskusi sama seorang pejabat, dia mengatakan gini, saya bacain saja gitu ya. Dia mengatakan bahwa ternyata Balek, Badan Legislasi itu ini Badan Legislasi Balek DPR tidak tahu sumber draft yang sekarang beredar. Jadi yang mungkin kita bacain ini, yang kita lagi telaah gini nih, oleh anggota Balek disebutkan ini nggak tahu sumbernya dari mana, itu buatan siapa gitu loh. Nah, jadi naskah akademik yang kita baca atau apapun yang sekarang sudah beredar ini, menurut pejabat ini dipertanyakan sumbernya. Nah, kalau kita dipertanyakan oleh Balek sendiri sebagai badan legislasi yang ada di DPR sana, yang kerjaannya akan mengerjakan RUU ini, dia sendiri mempertanyakan, loh kalau gitu siapa yang ngeluarin gitu loh. Nah, ini kan persoalan bahwa sebenarnya ini lempar bahan dulu untuk menguji di lapangan, sehingga mereka nanti kalau diserang dan sebagainya mereka bilang, oh kami nggak tahu ini. Nah, ini yang seorang pejabat mengatakan, Balek sendiri tidak tahu sumber dari RUU ini siapa yang buat gitulah. Ya udah, itu pengakuan pengakuan dari Balek lah. Tapi paling tidak yang mau kami katakan bahwa memang kalau bicara Undang-Undang 13 2022 pasal 96 itu kan sudah diurutkan lagi tuh bahwa peran serta masyarakat harus diperluas sampai namanya naskah akademik pun harus bisa diakses oleh masyarakat gitu. Ini kan juga yang memang penting buat kita membicarakan soal RUU yang sedang dibahas dengan metode Omnibus Law ini. Nah, ini yang sebagai prolog untuk mengatakan bahwa kita juga sekarang lagi membicarakan sesuatu yang menurut Balek nggak tahu sumbernya dari mana. Nah, ini mudah-mudahan kita tahu ini sumbernya dari siapa gitu ya. Yang kedua, yang saya prolog yang kedua adalah sebenarnya seperti RUU P2SK, ini kan pikiran utamanya itu dari kementerian, tapi dilempar ke DPR. Jadi kalau ditanya secara administratif, ini RUU inisiatif siapa? Disebut DPR. Tapi sebenarnya otaknya itu di kementerian. Makanya waktu pas ada RUU P2SK, itu yang ditanya Menteri Keuangan menjawab, saya bilang, kok Menteri kalau mengaku tidak mengeluarkan itu dan ini merupakan inisiatif dari DPR, kenapa dia pasif gitu loh menjelaskannya? Nah, saya lihat ini juga RUU P2SK, RUU Kesehatan juga, sebenarnya kan otaknya kementerian semua, tapi nanti dilempar ke DPR sebagai hak inisiatif DPR gitu loh. Nah, ini mau diserahkan pertarungan dengan rakyat dengan wakilnya, kira-kira gitu. Jadi RUU P2SK dengan RUU Kesehatan itu kesannya nanti adalah inisiatif daripada DPR. Dan nanti kalau rakyat nggak setuju, ya bilang aja sana ke DPR. Pemerintah aman. Karena merasa bahwa ini bukan inisiatif kami, kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di RUU P2SK, di RUU Kesehatan ini, itu memang otaknya pemerintah. Dan ini harus kita akui bahwa ada strategi juga untuk mengatakan bahwa pemerintah tidak punya inisiatif untuk ini, tapi berkeinginan RUU ini terjadi dan bisa disahkan. Nah, ini jadi hal-hal yang memang sejak dari proses awal udah ada memainkan juga siapa yang berinisiatif dan sebagainya, sampai akhirnya nanti rakyat juga agak bingung nih. Yang tadi siapa yang mengeluarkan naskah akademik ini, siapa yang menjadi inisiator dan sebagainya. Nah, tapi oke lah. Kita coba bicara tadi sesuatu yang menurut Balek belum tahu sumbernya dari mana. Nah, kalau dari naskah akademik yang kita baca dan semuanya ini, memang tentunya saya melihat bahwa di RUU ini nanti memang untuk masalah BPJS Kesehatan ya, untuk badan penyelenggaranya yang memang Undang-Undang 24 tahun 2011 itu salah satu yang bagian yang direvisi. Kalau di RUU P2SK, Undang-Undang 40-nya yang direvisi. Nah, jadi ini 40 juga akan masuk di sini dan sebagainya. Nah, terkait dengan bagaimana yang pernah saya tulis adalah
bagaimana pemerintah berkeinginan, saya mengatakan pemerintah aja lah, memang pemerintah niatnya. Pemerintah berkeinginan untuk memangkas kewenangan direksi dan dewan pengawas yang menurut Undang-Undang 24 ini bertanggung jawab langsung kepada presiden, akan dijadikan bertanggung jawab kepada menteri. Nah, ini yang menurut saya akan mengembalikan BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan layaknya BUMN yang nanti dikontrol oleh menteri. Kalau BPJS Kesehatan dikontrol oleh Kementerian Kesehatan, karena bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan, tidak lagi ke presiden. Kalau Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, saya melihat kalau ini pelaksanaannya seperti BUMN, misalnya di BPJS Kesehatan, intervensinya sangat kuat nanti kesehatan, Kementerian Kesehatan. Kedua, demikian juga Kementerian Ketenagakerjaan akan sangat kuat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kita lihat juga di situ, pengelolaan uangnya juga bukan 10-20 triliun, itu seratusan triliun. Di kesehatan bisa 150 triliun, kalau di Ketenagakerjaan sekarang sudah 607 triliun. Jadi artinya ini juga bisa menjadi bagian dari permainan investasi yang dikendalikan. Kalau di 2021 kemarin BPJS Kesehatan menorehkan pendapatan investasi 1 triliun lebih, kalau di BPJS Ketenagakerjaan sekitar 32 triliun. Jadi dari hasil investasi ini juga bisa nanti menjadi perdebatan permainan mereka dan sebagainya. Selain juga bagaimana untuk melakukan proses untuk mempersempit ruang pelayanan, paling tidak manfaat. Kalau yang di pasal 22 ayat 1 Undang-Undang SJSN kan untuk kesehatan misalnya, preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif, obat-obatan dan barang medis habis pakai. Kuratif ini pun nanti akan tersandra oleh kementerian yang memang juga sebenarnya harusnya terbuka dan lebih dipastikan untuk kepada masyarakat secara umum dan sebagainya. Nah, itu jadi memang yang saya lihat ini ada keinginan bagaimana BPJS dikendalikan oleh kementerian dan sebagainya. Nah, kemudian juga saya melihat di pasal 10 juga terkait dengan pelaksanaan fungsi BPJS. Nah, tentang akses pelayanan kesehatan. Nah, ini tentang bagaimana kemudahan dan sebagainya. Nah, ini menurut saya sih sebenarnya sesuatu yang memang sudah ada di di sana di Undang-Undang BPJS, tapi disebutkan di sini kemudahan untuk melakukan kegiatan kerjasama dan sebagainya dengan daerah yang memiliki sumber yang terbatas. Nah, saya melihat sebenarnya ini sudah ada. Cuma yang harusnya dilakukan di pasal 10 ini adalah bagaimana akses pelayanan kesehatan itu bisa ditingkatkan ke luar negeri untuk mengakomodir teman-teman pekerja migran Indonesia. Yang terjadi sekarang kan pekerja migran Indonesia tidak tersentuh oleh manfaat BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Kalau memang mereka meninggal baru ya untuk ketenagakerjaan. Tapi kalau misalnya sakit, kecelakaan kerja, nggak bisa dirawat di sana dengan biaya. Tapi bagaimana nanti kalau pulang baru dan sebagainya. Nah, kesehatan juga ketika sakit enggak, kalau nggak bisa dilayani karena kewenangan pelayanan manfaat itu hanya di NKRI, tidak di internasional, di teman-teman pekerja migran kita. Nah, jadi tentunya pasal 10 ini sebenarnya sudah ada di undang-undang sebelumnya, tapi harus ditingkatkan kepada pelayanan ke luar negeri, bekerja sama dengan lembaga jaminan sosial di sana ya, supaya mereka bisa melayani pekerja-pekerja migran kita. Pekerja migran kita adalah warga negara Indonesia juga yang berhak mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan semuanya, sehingga mereka sama dengan pekerja yang ada di Indonesia. Itu di pasal 10. Nah, terkait dengan pasal 13 juga ini terkoordinasi dengan penyelenggara. Ini yang seperti pasal 7 tadi, bagaimana tentang penyediaan akses data dan sebagainya, informasi. Menurut saya ini pun sudah ada gitu loh di undang-undang sebelumnya, di mana persoalan data itu di Perpres 82 kan harus juga direksi BPJS menyerahkan atau berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, DJSN ataupun stakeholder lainnya untuk terkait dengan data. Itu sebenarnya sudah ada. Nah, kenapa di sini disebutkan lagi sehingga kita juga bingung ini maksudnya ke arah mana gitu. Nah,
tentunya yang menjadi persoalan kan bukan masalah regulasinya, tapi pelaksanaannya. Nah, ini juga bagaimana harus juga bisa ditegakkan peraturan sebelumnya yang sekarang yang masih ada untuk bagaimana tentang data-data ini bisa diakses untuk bagaimana pemerintah daerah bisa didukung dalam proses pembuatan kebijakan dan sebagainya. Nah, pasal 15 juga tentang aturan pemberi kerja mendaftar pekerja yang perlu diatur apabila pekerja. Ini sebenarnya sudah ada juga di putusan MK nomor 070 tahun 2011. Sehingga pasal 15 ini sebenarnya ya hanya bagaimana mengadopsi putusan MK. Sebenarnya putusan MK itu yang sejak 2011 ada, dalam proses sekarang ini kan masih banyak pengusaha yang tidak mendaftarkan pekerjanya, tapi proses pekerja mendaftarkan sendiri itu belum boleh, belum dibuka aksesnya oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Nah, tinggal aja pelaksanaan putusan MK nomor 70 yang terkait dengan pasal 15 dijalankan. Jadi sebenarnya sudah ada regulasi-regulasinya yang memang tinggal implementasinya saja. Nah, juga mengenai Dewan Pengawas, ya perlu juga unsur kementerian dan sektor ini. Jadi saya melihat nih memang perdebatan terkait dengan Dewan Pengawas kalau di pasal pasal berikut di halaman-halaman berikutnya. Dewan Pengawas ini kan sekarang unsur pekerja ada 2, unsur pengusaha 2. Nah, kalau kita lihat di rancangan naskah akademik ini dia mau jadi 1 gitu. Nah, jadi memang tentunya akan menjadi hal yang tentunya akan menjadi persoalan bagi kalangan serikat pekerja, serikat buruh yang memang wakilnya di Dewan Pengawas ini akan dikurangi dari 2 menjadi 1. Nah, ini juga harus bagaimana sebenarnya harus dipastikan apakah memang Dewan Pengawas dari unsur serikat pekerja ini selama ini tidak bekerja sehingga akan dikurangin, atau memang ada masalah apa terkait dengan Dewan Pengawasnya itu sendiri. Nah, ini yang saya lihat belum jelas tentang naskah akademiknya secara sosiologisnya bagaimana, secara yuridisnya, secara filosofisnya bagaimana kehadiran Dewan Pengawas. Nah, ini yang menurut saya juga akan punya persoalan dengan teman-teman serikat pekerja ketika Dewan Pengawas di BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan akan dikurangi, itu juga akan mendapat penolakan. Demikian juga dari unsur pengusaha. Pengusaha yang tadinya 2 akan dijadikan 1. Nah, tinggal nunggu bagaimana reaksi APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang membaca naskah akademik ini. Nah, kemudian juga Nah, pasal 22. Nah, ini juga yang memang disampaikan dalam naskah akademik ini, melakukan pengarahan pelaksanaan tugas dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya sebenarnya akan punya potensi terjadinya rivalitas antara Dewan Pengawas dengan Dewan Direksi. Nah, ini yang pernah terjadi di BPJS Ketenagakerjaan, tapi itu dulu ya. Nah, sebenarnya sih pembagiannya sudah jelas di Undang-Undang BPJS, tapi memang waktu itu ada yang sedikit maju ya, sedikit mengambil alih dan sebagainya, akhirnya terjadi konflik. Nah, kalau pasal 22 ini nanti diarahkan seperti yang disebutkan dalam naskah akademik, mungkin menurut saya justru malah meningkatkan konflik di antara Dewan Direksi dengan Dewan Pengawas, sehingga jalannya organ BPJS ini akan terkendala dan mereka akan saling berkompetisi dan sebagainya. Padahal menurut saya di Undang-Undang BPJS sudah sangat jelas pembagian tugas-tugasnya, yang tinggal bagaimana misalnya Dewan Pengawas melakukan Monef itu merupakan bagian dari konsumsi publik, harus diinformasikan ke publik apa yang dimonef gitu, apa yang ditemukan, apa yang diusulkan untuk perbaikan, bagaimana perbaikan regulasi dan sebagainya. Nah, ini yang terkait dengan pasal 22. Pasal 37. Pak Timbul, izin mungkin agak lebih ringkas lagi berhubung waktu juga. Oke. Nah, ini juga kalau dalam pasal 37 nih menyebutkan tentang tertutupnya dan ketidakharmonisan hubungan antara kementerian dengan BPJS. Nah, sebenarnya menurut saya juga ini sesuatu yang sangat didramatisir terkait dengan naskah akademik ini. Sebenarnya antara kementerian yang sebagai regulator dan BPJS sebagai operator, sebenarnya ini tidak terjadi ketidakharmonisan. Tapi bagaimana semuanya kan harus
benar-benar menjalankan tugasnya sehingga jelas bahwa kementerian itu tidak bisa mengintervensi secara langsung, tapi bagaimana dia membuat regulasinya. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan juga bagaimana menjalankan apa yang sudah diregulasikan dalam dalam pelaksanaannya. Jadi menurut saya tidak ada ketidakharmonisan. Tapi kalau di sini dikesankan ada ketidakharmonisan dan kesannya bahwa ketidakharmonisan ini yang menyebabkan nanti direksi harus bertanggung jawab pada menteri supaya tidak terjadi ketidakharmonisan. Menurut saya itu sangat bombastis dan terkesan memang BPJS Kesehatan dan Kementerian selama ini, BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerja itu kayaknya tidak harmonis. Nah, jadi itu ya karena waktu juga ya. Nah, ini jadi memang ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan, tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita diskusikan lebih lanjut. Tapi paling tidak menurut saya persoalan naskah akademik ini juga terus harus dikritisi. Dari 14 undang-undang ini memang banyak hal yang ada menyimpang yang menurut kita juga justru akan kontraproduktif seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.